Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang prisma dan limas. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur dari prisma dan limas, juga mengenal jaring-jaring dari prisma dan limas. Nah, sekarang kita akan mempelajari luas dan volume dari prisma. Ya, jadi kita akan cari tahu rumus dari luas permukaan, juga dari volume prisma. Oke, yang pertama kita akan mempelajari luas prisma. Ya. Nah, luas prisma di sini Miss berikan contoh prismanya dengan alas segitiga. Nanti bisa saja berbentuk alas yang lain ya, jadi tidak selalu harus segitiga. Kadang ada persegi panjang, ada segi 6, ada segi 5, ada trapesium, jadi bisa berbagai macam. Oke, yang pertama, luas prisma itu rumusnya cukup simpel, jadi luas dari prisma itu sama dengan 2 dikali luas alas. Ini kan keseluruhan ya. 2 dikali luas alas. Nah, maksudnya apa? Karena alas dan tutupnya itu sama. Ya, bentuknya kongruen. Jadi, sama aja 2 dikali luas alas. Artinya ini alas dan tutupnya. Sudah kita hitung. Nih, yang ini. Ini tutup, ini alasnya sudah dihitung. Nah, sisanya adalah sisi tegak. Nih, sisi tegak yang ini. Ada 3 kan ya, ada 3 persegi panjang. Nah, sisi tegak itu luasnya ternyata sama dengan, nah, ditambah keliling. Nih, Miss sengaja beri kurung ya. Beri kurung lagi. Keliling alas. Nah, dikali tinggi prisma. Tinggi prisma. Ya, jadi rumusnya luas prisma itu sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu dari B ke E ya misalnya. Jadi B ke E bisa juga A ke D itu sama. Itu merupakan tinggi prismanya. Jadi jangan tertukar antara tinggi prisma dengan tinggi segitiganya. Ya, tentu beda ya. Tinggi prisma dari E ke B, sedangkan tinggi segitiganya harus dicari dulu berapa. Ya, ini untuk luas prisma. Ya, jadi sekali lagi rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Nah, berikutnya kita masuk ke volume prisma. Jadi di sini Miss langsung berikan rumusnya. Nah, kalau volume prisma lebih sederhana lagi rumusnya. Jadi kalau tadi kita mau menghitung permukaan prisma itu luasnya berapa, kalau sekarang kita mau menghitung isinya. Jadi prisma itu bisa diisi atau kapasitasnya berapa. Volume dari prisma sama dengan luas alasnya. Jadi luas alas dipakai lagi dikali dengan tinggi prisma. Jadi luas alas dikali tinggi prisma. Nah, udah selesai. Ini adalah rumus dari volume prisma. Jadi volume prisma sama dengan luas alasnya dikali dengan tinggi prisma. Di sini alasnya segitiga yang Miss berikan contoh. Berarti luas alasnya pakai rumus luas segitiga. Jadi tergantung alasnya berbentuk apa. Oke, rumus luas dan volumenya sudah Miss sampaikan. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Jadi penggunaan rumusnya seperti apa sih?
Nah, yang pertama, alas sebuah prisma berbentuk persegi panjang. Ya, panjangnya 10 dan lebarnya 8 cm. Jika tinggi prisma tersebut 20 cm, hitunglah luas permukaan dan volume prisma. Jadi kita hitung dua-duanya. Yang pertama, kita cari dulu luas prisma. Ya, yang ditanyakan luas prisma. Nah, kita hitung, ingat rumus luas prisma. Luas prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas, boleh disingkat ya penulisannya, dikali tinggi prisma. Nah, sekarang alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luasnya adalah panjang kali lebar. 2 dikali panjang dikali lebarnya. Ditambah keliling alas. Keliling alas berarti keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Nah, dikali tinggi prismanya yaitu 20 cm. Langsung ditulis. Ya, kita substitusi angkanya. 2 dikali P panjangnya 10, lebarnya 8. Ditambah 2 dikali, ini kan keliling persegi panjang ya, 2 kali P tambah L. P-nya 10, lebarnya juga 8. Nah, hati-hati ya, ada tanda kurung. Jadi, kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 10, 20, dikali 8 itu 160. Ditambah, nah yang ini dikali 10 tambah 8, 18. Nah, dikali lagi 20. Sama dengan 160 ditambah 18 dikali 2 itu 36. Nah, 36 dikali 20, 720. Nah, kalau sudah tinggal dijumlahkan. Yang tadi ya, 2 kali luas alas ditambah sisi tegaknya. Nih, luas sisi tegaknya kan ini. Keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, hasilnya adalah 880 cm persegi. Jadi luas permukaan, seluruh permukaan prisma tersebut adalah 880 cm persegi. Nah, ini untuk luas prisma. Kemudian volumenya. Kita hitung volumenya sekarang. Volume prisma. Ya, yang B, volume dari prisma. Oke, ingat rumusnya, volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya kan tadi persegi panjang. Berarti panjang kali lebar dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya tadi 20 cm. Panjangnya 10, lebarnya 8 dikali 20. Nah, sama dengan 10 kali 8, 80. 80 dikali 20. Sama dengan 1600 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, ini sebetulnya kalau kalian perhatikan itu mirip dengan rumus volume balok. Ya, panjang kali lebar kali tingginya. Karena memang prisma dengan alasnya persegi panjang atau persegi itu adalah balok. Ya, jadi hakikatnya prisma segi 4 atau prisma dengan alasnya segi 4 itu merupakan balok. Oke, nomor berikutnya. Contoh yang kedua, ini alasnya berbentuk belah ketupat. Ya, jadi alasnya berbentuk belah ketupat. Kita gambar dulu alasnya supaya terbayang ya, terbayang gambar. Nah, ini.
Nanti kita akan menghitung keliling dan juga luasnya, karena nanti kan kita butuh keliling dan luas alasnya. Ini belah ketupat, ini diagonal pertama, diagonal kedua. Nah, di sini untuk mencari keliling, kalau luas kan tinggal diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Tapi kelilingnya adalah dengan cara menjumlahkan setiap sisinya. Di sini kan ada 4 ya sisinya. Di soal sisinya tidak diketahui, maka kita harus cari sisinya dengan menggunakan segitiga siku-siku. Ya, jadi dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ini segitiga siku-siku. Ya, karena kalau kita ambil salah satu aja nih, ini misalnya yang misarsir, maka kita bisa tahu S-nya berapa. Ini S. Nah, yang ini adalah diagonal 1 dibagi 2. Ya, jadi kalau 12 diagonal 1-nya maka ini 6. Yang kedua atau diagonal 2-nya dibagi 2 juga, jadi 8. Ya. Jadi paham ya kenapa 6 sama 8 ini karena tadi dibagi 2 setiap diagonalnya. Kemudian kita cari S-nya. Ya, jadi S sama dengan atau sisinya sama dengan, dia kan merupakan sisi miring. Perhatikan siku-sikunya di sini. Berarti ini sisi miring. Kalau sisi miring di Pitagoras itu rumusnya ditambah. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, jadi 64 ditambah 36. Sama dengan akar dari 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. Jadi, panjang sisinya adalah 10 cm. Nah, ketika sudah diketahui panjang sisinya, maka langsung ke rumus luas prisma. Luas prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Sekali lagi, ini alasnya belah ketupat. Ya, jadi perhatikan, jangan pakai panjang kali lebar lagi luas alasnya. Jadi 2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ini kan luas belah ketupat. Ditambah, nah keliling alasnya juga sama. Pakai keliling belah ketupat. Yaitu 4 dikali S. Dikali tinggi prismanya 17. Nah, ini bisa dicoret ya 2-nya. Jadi kita tinggal D1 kali D2 yaitu 12 dikali 16. Ditambah 4 dikali S-nya kan tadi sudah kita cari. 10 kali 17. Oke. Nah, kalau sudah seperti biasa kita kalikan dulu baru nanti dijumlah. Ini 192 ditambah 4 kali 10 itu 40, kemudian dikalikan 17, yaitu 680. Nah, hasilnya adalah kita jumlahkan 192 ditambah 680, sama dengan 872 cm persegi. Nah, ini adalah luasnya, luas permukaan dari prisma. Kemudian kita akan hitung volumenya. Nah, kalau volume, tadi kan sudah dihitung ya luas alasnya. Volume prisma, kita tulis dulu rumus volumenya. Volume dari prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya belah ketupat, jadi D1 kali D2 dibagi 2. Dikali tinggi prismanya 17. D1-nya 8 dikali, ini tadi belum Miss ganti ya. Ini D1-nya diubah, bukan 8 tapi jadi 12. Ya. Jadi D1-nya 12, D2-nya 16 dibagi 2. Dikali 17. Nah, ini bisa dicoret juga. Jadi sisa 12 kali 8, kemudian dikali 17.
Nah, hasilnya adalah 1632 cm kubik. Ya, karena ini volume, satuan volume. Oke, berikutnya contoh terakhir, ya, contoh ketiga. Nah, ini ada prisma dengan alasnya merupakan segi 6. Nah, baru nih, segi 6. Oke, segi 6-nya beraturan ya, jadi kalau beraturan itu artinya panjang sisi-sisinya sama nih. Di sini diketahui AB, ini A, oh ini B, ini B, ini A, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, AB-nya 6. AT, maksudnya AT itu adalah ke titik tengah ini. Jadi sama-sama 6 ya. Nah, kita ambil salah satu aja segitiga nih. Kenapa salah satu? Karena ukurannya pasti sama. Ya, jadi sebetulnya luas dari segi 6 ini terdiri dari 6 segitiga yang sama. Nih yang Miss arsir merah. Perhatikan yang diarsir merah. Itu. Jadi kita cukup hitung yang diarsir merah aja. Nanti kita kali 6. Nah, ini 6 juga ternyata ya. Kan diketahui di soal 6, ini juga 6. Kalau kita pindahkan gambar segitiganya biar lebih besar. Misalnya ini TAB yang kita ambil ya, segitiga ini. 6, 6, 6. Nah, luas segitiga itu kan alas kali tinggi. Nah, kita belum tahu nih tingginya. Sementara kita tahu sisinya aja, baru tahu sisinya. Bagaimana mencari tinggi? Maka mencari tinggi gunakan Pitagoras lagi. Nih, kita pindahkan T, O, B misalnya. Jadi kita ambil tengah-tengah atau setengahnya dari segitiga nih yang Miss arsir warna kuning misalnya. Nih, ini kan Pitagoras ya, bisa pakai Pitagoras karena siku-siku. Oke, kita hitung dari O ke B artinya dari tengah-tengah ini nih, tengah-tengah ini ke B berarti setengahnya dari 6, 3. Sedangkan dari T ke B itu 6. Nah, yang akan kita cari adalah ini, T ke O atau tingginya. Tingginya sama dengan akar dari, nah tingginya kan bukan sisi miring, perhatikan, bukan sisi miring dari Pitagoras. Kalau bukan sisi miring maka rumusnya dikurangi 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan 36 dikurangi 9. Sama dengan akar dari 27. Nah, akar 27 itu tidak ada atau bukan bilangan bulat. Nah, karena bukan bilangan bulat, maka kita biarkan saja dulu. Jadi, tingginya adalah akar 27. Kalau mau disederhanakan, boleh akar 27 diubah jadi perkalian 9 dikali 3. Ya, kalau mau mengubah bentuk akar, salah satu angkanya harus bisa diakarkan. Nih, 9 kan bisa diakarkan. Akar 9 itu 3. Akar 3-nya dibiarkan aja karena kan sudah paling sederhana. Jadi akar 27 itu sama dengan 3 akar 3. Nah, sudah tahu tingginya, kemudian kita akan mencari luas ya, yang akan kita cari luas. Oke, kita hitung luas prisma. Sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, 2 dikali luas alasnya kan tadi ya, 6 dikali alas kali tinggi bagi 2. Atau 6 dikali luas segitiganya. Nah, ditambah keliling alasnya tinggal sisi kali sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya sama, 6 semua ya. Jadi 3 dikali S. Tapi kalau sisinya beda, maka
bukan 3 kali S ya, maka jumlahkan aja setiap sisi. Dikali tinggi prismanya 12. Nah, sama dengan, ini boleh dicoret 2-nya. Oke, sisa 6 dikali alasnya tadi 6. Ya, alasnya 6, tingginya tadi yang kita cari, yaitu 3 akar 3. Ditambah 3 kali sisinya 6 kali 12. Oke, kita kalikan. 6 kali 6, 36. Nah, 36 dikali 3. 108, akar 3-nya tinggal ditulis ulang. Jadi, 108 akar 3 ditambah 3 kali 6 itu 18 dikali 216. Nah, perhatikan. Yang satu ada akar 3-nya, yang satu tidak ada. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan. Jadi, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Maka luas prismanya adalah 108 akar 3 ditambah 216 cm persegi. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai contoh soal ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.